Oke, ini kita ambil contoh untuk salah satu MMC. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada CID-nya, ya, kodenya. Nah, dari CID ini nanti si UPBox bisa mendeteksi ini tipe MMC-nya berapa, apa, gitu kan. Terus di sini ada tahun pembuatan dan bulan, kapasitasnya berapa. Nah, ini untuk kapasitas user areanya kita lihat 16,56. Di sini kurang lebih berarti ini 16 GB ya. 16 GB untuk ROM-nya. Jadi kalau RAM kita tidak bisa mendeteksi di sini. Jadi kalau ROM nanti ketahuan. Nah, ini untuk partisi konfigurasinya. Di sini partisi konfigurasi itu nanti yang akan menentukan atau bisa kita lihat ini chipsetnya yang kita gunakan apa, kan? Nah, kalau di sini 0x38 ini untuk Qualcomm. Nah, saya akan coba kosongkan dulu semua ini, ya, kita kosongkan dulu. Nah, caranya ini untuk mengosongkan semua partisi yang ada di NAND flash-nya, eMMC Factory Reset. Nah, ini sudah berhasil, kita identify lagi. Nah, kita lihat di sini partisi konfigurasinya itu masih 0 ya. Artinya ini belum kita partisi untuk tipe chipset tertentu. Nah, di sini ada beberapa. Nah, ada 3 yang bisa kita setting. Nah, kita lihat untuk di MediaTek. Nanti lihat perbedaannya di partisi konfigurasi. Nah, untuk MediaTek kita klik, kita setting partisi konfigurasinya. Ini sudah berhasil, kita identify lagi. Nah, kita lihat di sini sudah berubah menjadi 0x48. Nah, misalnya. Jadi untuk MediaTek nanti ketika rekan-rekan ada MMC cabutan ya, atau bekas itu kan, pas di-identify lihat saja ini partisi konfigurasinya. Nah, ini bisa kita lihat dan kita bisa pastikan SoC yang dulunya apa gitu kan, dipakai di handphone apa. Nah, begitupun ketika kita mau pasang eMMC atau ganti eMMC, nanti disesuaikan dengan chipset yang akan kita pakai. Apakah MediaTek, Qualcomm, atau Speedroom. Nah, kalau 0x48 ini adalah MediaTek. Nah, nanti untuk Qualcomm seperti tadi nanti 0x38. Nah, kalau untuk Speedroom kita coba ganti, untuk Speedroom itu 0x08 ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini harus diperhatikan karena kalau ininya tidak sesuai dengan chipset yang ada di handphonenya, otomatis handphone tidak bisa nyala, gitu kan? Karena partisi ininya tidak cocok atau nanti ada kejadian habis direct atau eksekusi MMC, ternyata pas kita cek di sini jadi 0x00. Otomatis kalau misalkan di user areanya firmware-nya ada atau OS-nya ada, kalau partisi ininya belum disetting ya handphone nggak bisa hidup. Ya, jadi banyak kejadian habis direct ininya ke reset, kan? Jadi 0x00, handphonenya jadi mati. Asalnya misalkan kena pola, gitu kan? Handphonenya jadi mati, pas dicek ternyata ininya jadi 0x00. Nah, kita nggak usah eksekusi semua, tinggal setting aja di sini MediaTek, Qualcomm, atau Speedroom ya. Nanti pas ininya kita sudah setting,
otomatis handphonenya bisa menyala lagi dan datanya aman. Banyak kejadian seperti itu. Di counter pun suka ada ya lemparan istilahnya ya dari counter lain, habis direct ternyata jadi mati. Pas saya cek ternyata partisi konfigurasinya jadi hilang, jadi kosong. Nah, sudah tinggal di partisi lagi, nanti datanya aman, jadi nggak usah otak-atik yang lain. Nah, partisi konfigurasi ini yang mengatur untuk boot 1, boot 2-nya ininya. Jadi penempatan bootloader apakah di boot 1, boot 2 atau di user area. Nah, untuk Qualcomm itu bootloadernya adanya di user area ya. Jadi boot 1, boot 2-nya kosong untuk yang Qualcomm. Tapi untuk MediaTek nanti bootloadernya adanya di boot 1. Preloadernya itu ada di boot 1 penempatannya. Nah, ini untuk pengenalan partisi yang ada di eMMC-nya ya. Supaya nanti paham ketika kita melakukan eksekusi, ini partisi mana yang bermasalah gitu kan. Terus apa saja yang harus kita eksekusi. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Untuk memastikan eMMC-nya masih bagus atau tidak, setelah kita pastikan koneksi antara UPI-box dengan adaptornya bagus, pakai Identify eMMC. Nah, di sini ada yang namanya Heart Smart Report untuk memastikan kondisi dari eMMC-nya. Nah, kita lihat. Nah, nanti akan ada keterangan semacam ini. Nah, ini salah satu contoh eMMC yang masih sehat istilahnya ya. Kalau misalkan kita beli baru masih bagus, ini keterangannya akan seperti ini. Lifetime-nya itu akan seperti ini, SCL dengan MLC-nya akan seperti ini. Nah, nanti ada juga biasanya misalkan di sini 20 sampai 50% gitu ya. Yang bawahnya, yang MLC-nya misalkan 30 sampai 70%. Nah, biasanya kalau ada perbedaan semacam itu suka bermasalah gitu kan. Pas kita cek antara SLC dengan MLC-nya sudah 3 sinkron, rata-rata handphonenya bisa hidup, cuman bootloop, restart. Jadi memang ininya harus minimal untuk digunakan sama lah. Kalau misalkan ini 20 sampai 30, ini pun sama yang bawahnya. Karena nanti bisa kelihatan ketika ininya beda ya. Antara SLC dengan MLC-nya persentasenya beda. Nah, itu pasti bermasalah. Nah, bootloop gitu kan, atau keluar sayangnya gitu. Udah di flash ulang masih tetap. Nah, untuk merubah ini atau mempartisi ulang lifetime-nya ya, artinya diperbaharui lagi, di repair. Nah, ini hanya berlaku untuk eMMC yang Samsung. Kalau untuk yang lain seperti Sky Hynix, Micron, Toshiba itu tidak bisa ya. Jadi kalau untuk Samsung itu bisa kita partisi ulang atau bisa kita istilahnya update FFU. Nah, di sini. Jadi untuk kalau misalkan ini sudah merah nih, lifetime-nya sudah habis. Nah, kita bisa install ulang istilahnya. Ya, kita bisa perbaharui lagi supaya nanti seperti ini. Contohnya yang Kang Danis ya, yang kemarin yang Vivo. Ininya ternyata sudah lifetime-nya sudah habis. Ya, sudah kadaluarsa lahnya. Nah, nanti bisa kita update eMMC firmware di sini. Tapi ini khusus untuk tipe eMMC Samsung. Nah, kalau untuk yang lain seperti Sky Hynix itu paling kalau ininya sudah habis ya lifetime-nya, kita bisa reset lagi menggunakan ini eMMC partitioning. Nah, nanti kita checklist user area GP1 sampai dengan GP4.
nanti kita write partisi setting. Nah, nanti ininya bisa jadi seperti ini lagi. Cuman biasanya kekuatannya memang sudah tidak lama ya, paling ya sebulan 2 bulan gitu deh. Nah, kalau misalkan sudah kembali bermasalah, dan itu tidak bisa diperbaiki lagi, jadi wajib diganti. Nah, karena ini untuk tipe-tipe lain itu sistemnya OTP namanya, one time programming, jadi cuma satu kali pemrograman. Nah, untuk Samsung ini masih bisa digunakan beberapa kali ya, jadi bisa kita perbaharui lagi. Makanya kalau di rumah misalkan ada bangkean terus eMMC-nya Samsung, saya suka simpen gitu kan, suka di ini dulu dicek, kalau misalkan masih terbaca, nah suka langsung di update firmware, jadi nanti press lagi bisa digunakan. Nah, ini untuk yang Samsung. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nanti mau mengganti eMMC, bagusnya cari eMMC-nya yang Samsung, jadi bisa di update firmware nanti.